Oke, jadi Wahyu pasal 18 ini penyatuan gereja dan dunia dalam melawan firman Tuhan, dalam melawan nubuatan Allah yang disebut Babel, seperti Kejadian pasal 11. Oke, itu sebabnya ini terjadi sekarang dari tahun 2003 dimulai dalam perjanjian bonus demografi. Kalau Anda lihat Wahyu 18 ini ada perdagangan yang namanya meritokrasi agama politik. Ya. Jadi sebenarnya bersatu ini dunia ini. Tetapi kenapa kalau ada pemilu di Amerika misalnya sebagai kepala koalisi politik internasional, ya, seperti kemarin Biden dengan Trump, Biden bilang gini, bersatu. Kenapa? Pemilu kan satu sisi itu mesti terbelah dua, pilih presiden A atau pilih presiden B, nggak bisa bersatu. Apa yang membuat ini bicara bersatu? Bahkan di Indonesia juga ikut-ikutan. Ini adalah Babel ini membentuk Undang-Undang ABG 2013 ayat 15. Patung binatang kalau tidak sembah dibunuh, undang-undang itu dibuat. Artinya pertentangan itu antara pro dan kontra Sandelu di politik pemilu Amerika dan di Indonesia. Nah, di balik Sandelu ini kan kekuatan ekonomi yang dikenal pergerakan populer, harus bawa ini undang-undang yang biasa dengan demo-demo, narasi-narasi, dan seterusnya. Oke, supaya kalian tahu situasi sekarang. Oleh karena Anda mendengar dari gereja-gereja dan dunia yang bersatu ini melawan nubuatan Allah, melawan firman Tuhan seperti Kejadian 11, jadi ngaco kalian punya pengertian, nggak relevan lagi. Oke, karena itu kita belajar pelan-pelan. Kita ambil Wahyu 11, 18 ayat 1 sampai 3, tapi kita satu persatu kita coba interpretasi dengan ujilah roh itu, supaya tidak ada alasan Anda punya pengajar-pengajar Wahyu 18 ini ngeles gitu. Karena kalian saya bawa ke tolak ukur Alkitab. Ya, tinggal percaya apa melawan Alkitab atau tidak, itu urusan Anda, free will Anda. Saya yang menunjukkan ketegasan inilah Alkitab ya. Maka banyak doktrin saya koreksi ya. Ya, mereka mencomot-comot aja, berasumsi aja. Oke, sehingga berani menggantikan hari Sabat dari ke-7 menjadi hari Minggu dengan asumsi dalam diganti Yesus dan seterusnya. Padahal Alkitab sudah menunjukkan ke situ. Ya, disamakan Sabat setahun sekali dan Sabat seminggu sekali. Lihat contoh. Oke. Wahyu 18 ayat 1. Setelah aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga, ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. 1 Korintus 4 ayat 6 kita sudah belajar menafsirkan suatu ungkapan, jangan melampaui tertulis. Nah, malaikat ini malaikat ungkapan. Ya. Oke, kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat 20. Ini rahasia ketujuh bintang yang kulihat itu pada tangan kananku dan ketujuh kaki pelita emas. Ketujuh bintang ialah malaikat ketujuh jemaat. Jadi malaikat ini adalah jemaat atau orang beriman. Oke, kemudian kita masa ada orang turun dari surga? Nah, kemudian kita ke situ, setelah aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Oke, nah ini kan ungkapan juga yang saya menulis. Kalau kita ke Lukas 3, ya, Lukas pasal 3, supaya kalian tahu cara menafsir, jangan membiarkan diri Anda diombak-ambingkan berbagai angin pengacara yang terjadi sekarang ini dalam persatuan dunia ini, perdagangan ini. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 22, dan turunlah Roh Kudus kepada mengurapi siapa? Yesus waktu keluar dari air baptisan. Jadi kita lihat malaikat ini satu ungkapan jemaat atau orang beriman, tentu orang yang diurapi Roh Tuhan dari surga. Oke. Anointings one. Oke.
Sampainya paham? Cara tafsir. Nah, ini seorang yang diurapi jadi. Ayat ke ayat. Nanti lain-lain lagi mereka ini. Karena kalian nggak pakai ukuran ujilah roh itu, ukuran kitab suci. Segala tulisan kitab suci di dalam Roh Kudus. Ya kan? Kalian ke bapak-bapak gereja mungkin kemana kayak. Sumber-sumber kan aneh-aneh ini. Ketika mereka sedang bersatu melawan firman Tuhan. Melawan nubuatan Allah. Dan kalau kalian mau tahu, Wahyu 18 ayat 1 ini, yang orang ini membawa nubuatan Alkitabiah. Itu makanya dia yang diserang oleh seluruh agama dan dunia. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Kenapa diberikan Tuhan kekuasaan besar? Karena untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Kalau Mazmur 119 ayat 105 kita juga tahu, firman-Mu ada terang bagi jalanku, pelita bagi hidupku. Tetapi ini diberi lebih dari itu. Kalau kita merujuk kepada 2 Petrus, dalam 2 Petrus 1 ya, di ayat 2 Petrus 1 di ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Apa maksudnya firman telah disampaikan kepada nabi? Nubuatannya, hukum Taurat dan kesaksian para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu perhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi menunjukkan terang di sini nubuatan. Dalam 2 Petrus 1 ini Petrus sebagai saksi mata melihat Yesus Mesias yang dinubuatkan oleh hukum Taurat kita para nabi, tugu-tugu orang Israel ini. Petrus melihat langsung ketika dia di atas gunung diajak berdoa oleh Yesus. Petrus, Yakobus, Yohanes dalam Lukas 17 Anda ikuti peristiwa itu. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng, isapan jempol, kami beritahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami adalah saksi mata. Jadi dia mengalami, bukan? Dan saya sudah pernah bilang, orang bawa roh nubuat dia mengalami. Mengalami dia. Maka Wahyu 18 ayat 1 bukan mengalami, jadi korban dan pedagang ini. Jadi kalau kita menafsirkan dengan benar, ayat ke ayat kita tidak benci ke pribadi seseorang, tapi kita mau mengetahui kebenaran firman dan menguji pekabaran dengan apa diuji Roh Kudus, kita serius di sini. Kita respect. Karena kita dengar ini firman Tuhan, kita tentang kita melawan Roh Kudus. Dosa tidak ampuni, menghujat Roh Kudus. Dosa yang tidak ampuni itu. Setiap kesaksian disertai dengan Roh Kudus. Jadi kalian bukan melawan orangnya, tapi melawan Tuhan yang mengutus orangnya. Oke. Ini firman. Bandingkan dengan berita kalian, gereja kalian, kalau ngajar Wahyu 18. Ukurannya lihat, tolak ukurnya, metodologinya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Petrus saksi mata membawa seperti nubuatan kita para nabi tentang Mesias. Baru di 2 Petrus 1 ayat 20 yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuatan kitab suci tidak boleh ditafsirkan oleh pendetamu sendiri, oleh bapak-bapak gereja, oleh dominasi-dominasi buku-buku teologi, tapi oleh Roh Kudus. Jadi Wahyu pasal 18 ada seseorang Indurapi yang sedang membawa nubuatan kitab Wahyu. Peristiwa yang harus terjadi, makanya bahwa ini dia saksi mata relevan kan. Yang sedang perdagangan dunia bonus demografi. Sebab tanda waktu sudah dekat. Dia yang membawakan saudara. Wahyu 18 ayat 1.